Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Wahab, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 053832155. Sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya sudah selesai menuliskan kode sesuai dengan perintah yang ada pada soal. Dan sekarang saya akan coba jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Pada bagian pertama di sini ada bagian import dan deklarasi global. Import java.io ini berfungsi untuk membaca file. Kemudian ada java.util, sini berfungsi untuk membaca array, array list dan lain-lain. Selanjutnya ada public class main. Ini adalah kelas utama tempat metode main berada. Kemudian di sini ada scanner, dipakai untuk input dari keyboard. Selanjutnya di sini ada menu. Ini adalah objek menu yang menyimpan semua item menu di restoran. Selanjutnya ada menu file name, yaitu menampilkan nama file teks untuk menyimpan dan memuat daftar menu. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu menu utama program. Menu utama program ini terdapat pada metode main. Kodenya adalah dari sini sampai ke sini. Ya, saya akan coba jelaskan. Pertama di sini ada muat menu saat awal. Artinya saat program mulai, program akan mencoba untuk memuat menu dari file atau isi dari menu default yang sudah diisi pada kode. Kemudian di sini ada while true. Ini adalah perulangan tak hingga untuk menampilkan menu utama berulang kali. Kemudian di sini ada switch. Switch ini berarti pilihan, di mana switch ini akan mengatur alur program sesuai dengan pilihan user. Di sini ada pilihannya seperti tambah item menu, tampilkan menu restoran, buat pesanan, simpan menu ke file, muat menu dari file, dan tampilkan stuk dari file. Oh ya, terakhir juga ada keluar program nomor 7 ini. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu ada fungsi input bantuan. Kode ini berfungsi untuk memastikan input angka selalu valid. Jika user salah menginput, misalkan mereka menginput huruf, program tidak akan langsung error, melainkan program akan meminta user untuk menginput kembali. Kesimpulannya, kode ini adalah untuk penanganan error input dari user. Kodenya adalah sebagai berikut. Lanjut ke bagian selanjutnya, di sini ada menu untuk menambahkan makanan, minuman, atau diskon. Pertama, user harus memilih terlebih dahulu jenis item, yaitu ada makanan, minuman, atau diskon. Kemudian di sini ada bagian untuk menginput menggunakan scanner. Misalkan user memilih untuk menambahkan makanan, maka user akan dihadapkan untuk mengisi nama dan memilih kategori. Misalkan tadi menambahkan makanan ayam geprek dan memilih kategorinya di makanan, seperti itu. Setelah itu program juga akan meminta atribut tambahan dari menu yang akan ditambahkan. Misalkan di sini pada makanan ada harga dan jenis makanan. Misalkan tadi ada ayam geprek, user tidak bisa langsung menambahkannya ke menu pada restoran karena atribut tambahan harus diisi terlebih dahulu, yaitu harga dan jenis makanan. Misalkan kita di sini pasang harganya 30.000 dan jenis makanannya makanan berat. Ketika atribut tambahan sudah dipilih, maka makanan akan berhasil ditambahkan. Atribut tambahan ini juga berlaku pada minuman dan diskon. Selanjutnya, di sini ada menu untuk tampilkan menu pada restoran. Kodenya kurang lebih seperti ini. Secara default, kode ini akan mengecek apakah menu di restoran kosong atau tidak. Jika menu di restoran kosong, maka pesan ini akan muncul. Belum ada item menu. Dan jika menu sudah ada, maka program ini akan menampilkan menu yang sudah tersedia pada restoran. Selanjutnya ada bagian buat pesanan, proses pesanan, diskon, dan struk. Kodenya di sini lumayan panjang di sini. Saya akan coba jelaskan dari atas. Pertama, kode ini akan membuat objek bernama pesanan, seperti ini. Kemudian, program akan menampilkan menu yang ada di restoran.
Kemudian user akan diminta untuk memilih nomor menu yang akan dipesan. Setelah memilih nomor pesanan, user akan diminta untuk menginput jumlah pesanan yang akan dipesan. Setelah itu, item beserta jumlah akan disimpan ke pesanan. Selanjutnya ada bagian simpan atau muat menu, inisialisasi default, dan baca struk. Pertama di sini ada simpan menu ke file. Kode ini bertujuan untuk menyimpan menu yang sudah ada pada restoran ke dalam bentuk file. Misalkan nantinya akan berbentuk format txt dan berisi nama-nama menu yang sudah ada di restoran. Dan selanjutnya ada muat menu dari file. Kode ini bertujuan untuk membaca file yang sudah tadi disimpan agar menu tersebut dapat dimuat dalam program. Dan selanjutnya di sini ada muat menu saat awal. Kode ini memanggil file menu pada saat program dijalankan. Dan jika menu tidak berbentuk file, maka program akan menampilkan isi default. Dan yang terakhir ada di sini tampilkan struk dari file. Artinya ini struk yang ditampilkan berasal dari file yang sudah dibuat atau sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya di sini ada abstrak. Selanjutnya di sini ada kelas abstrak. Kodenya kurang lebih seperti ini. Ini adalah dasar kelas abstrak untuk semua item menu. Atribut private ini hanya bisa diakses melalui getter atau setter. Tampil menu di sini dipaksa di override oleh turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Selanjutnya ada kelas turunan. Contohnya adalah kelas turunan dari makanan seperti ini. Kelas ini akan menunjukkan isi yang sama dengan kelas makanan yang sebelumnya sudah dibuat. Hanya saja ada beberapa perbedaan pada atribut tambahannya. Misalkan di sini pada makanan ada yang namanya jenis makanan. Semuanya override tampil menu dengan format tampilan yang sesuai. Selanjutnya di sini ada kelas menu untuk mengelola item. Kodenya adalah seperti ini. Kode ini adalah struktur untuk menambahkan menu dalam restoran. Kemudian di sini ada bagian file in dan out di kelas menu, yaitu bagian ini. Item menyimpan semua menu dalam bentuk list menu item. Kemudian get item by index melempar exception sendiri kalau indeks tidak valid. Kemudian ini simpan ke file, dan muat dari file melakukan serialisasi sederhana dari file teks. Bagian selanjutnya ada pesanan dan item pesanan. Pada kelas pesanan ini menyimpan semua daftar item pesanan, masuk menu dan jumlahnya, menu dan jumlah. Kemudian di sini ada hitung subtotal. Ini berarti jumlah semua item yang dipesan. Kemudian di sini ada hitung potongan diskon. Ini untuk menghitung potongan berdasarkan persen diskon. Kemudian ada juga hitung total akhir. Ini adalah subtotal dikurangi potongan diskon. Kemudian ada juga generate stroke. Ini berfungsi untuk membuat stack stroke yang rapi. Kemudian di sini ada item pesanan dibuat sebagai inner class karena hanya dipakai dalam pesanan. Dan bagian terakhir dari kode ini ada exception custom. Exception khusus ini digunakan ketika user memilih nomor menu yang tidak ada. Dengan kelas exception khusus, pesan error bisa lebih spesifik dan lebih mudah dimengerti. Selanjutnya saya akan coba run file main.java ini untuk melakukan pengetesan. Sini yang pertama saya akan melakukan pengujian awal, yaitu menguji apakah kode ini sudah dapat menampilkan menu pesanan dengan benar tanpa error atau tidak. Saya akan mencobanya dengan cara memilih menu nomor 2, yaitu menampilkan menu restoran. Langsung saja. Di sini menu restoran sudah muncul sesuai dengan kode yang saya tulis. Artinya kode ini sudah dapat menampilkan menu restoran dengan baik tanpa error. Pengujian selanjutnya adalah menambahkan item menu, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Saya akan coba tambahkan makanan terlebih dahulu. Saya akan pilih opsi nomor 1, menambahkan makanan. Satu lagi, nama makannya misalnya ayam geprek. Kategorinya makanan utama dan harganya 30.000.
Jenis makanannya jenis makanan berat. Oke, kita coba tampilkan menu restoran. Dan di sini ayam geprek sudah masuk. Artinya, pengujian untuk penambahkan makanan sudah dapat berjalan. Selanjutnya saya akan coba untuk menambahkan minuman. Pilih lagi opsi nomor 1, lalu minuman. Nama minumannya misalnya Red Velvet. Kategori dessert. Untuk harganya kita pasang harga 15.000. Jenis minuman dingin. Oke, kita coba tampilkan di menu. Oke, Red Velvet sudah masuk dalam daftar menu. Artinya, pengujian untuk menambahkan minuman pada menu restoran sudah berjalan dengan baik tanpa error. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan diskon. Pilih lagi menu nomor 1, kemudian 3, diskon. Nama diskonnya misalnya promo 50%. Promo 50%. Kategorinya utama misalnya. Besaran diskonnya 50%. Kita langsung cek di menu restorannya. Yang kedua. Oke. Di sini sudah ada diskon sebesar 50% untuk diskonnya. Artinya, menu untuk mendapatkan diskon di sini sudah berjalan dengan baik tanpa error. Artinya, pengujian untuk menambahkan diskon pada menu restoran sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba untuk pengujian validasi input angka. Ini akan terjadi jika kita sebagai user memasukkan input yang salah. Misalnya kita memasukkan input huruf jika ditanyakan harga. Kita akan coba di sini untuk membuat pesanan pelanggan. Kita pilih angka 1 misalnya, jumlahnya 2. Maka kalau kita menginput angka, tidak akan terjadi apa-apa atau tidak akan terjadi pesan error. Jika kita memilih menu yang salah, maka akan keluar error. Misalnya kita ketikkan huruf ABC, maka di sini akan muncul pesan error berupa input harus angka. Coba lagi, seperti itu. Oke, kita di sini coba untuk selesai saja. Selanjutnya ada untuk pengujian membuat pesanan tanpa diskon. Kita langsung saja masuk ke menu buat pesanan. Kita coba untuk memesan nasi goreng, jumlahnya 2, dan kita tambahkan Red Velvet, jumlahnya 2 juga. Oke, kita coba selesai. Dan di sini tidak menawarkan diskon, jadi kita harus pilih N ya. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nasi goreng 20.000 dikali 2 sama dengan 40.000. Dan Red Velvet 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000. Untuk perhitungan stroke dengan pesanan tanpa diskon ini sudah akurat. Dan selanjutnya saya akan coba untuk membuat pesanan dengan diskon. Langsung saja kita masuk ke menu buat pesanan. Kita coba untuk membeli mie goreng, jumlahnya 2, dan kita tambahkan Red Velvet ya, 2 juga. Oke, itu saja. Kita coba terapkan diskon. Kita coba untuk tambahkan diskon member. Oke, di sini untuk 2 mie goreng itu harganya 36.000. Untuk 2 Red Velvet harganya 30.000. Subtotal dari pembelian ini adalah 66.000 dan dipotong diskon sebesar 6.600. Ini adalah 10% dari subtotal pembelian yang kita lakukan. Maka total bayarnya adalah 66.000 dikurangi 6.600. Maka hasilnya adalah 59.400. Hasil ini sudah akurat. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pemilihan nomor menu yang tidak valid atau exception. Kita langsung masuk ke menu restoran. Di sini ada menu 1 sampai 8. Kita coba tuliskan angka 9 di sini. Kita masukkan angka 9. Maka di sini akan muncul pesan pilihan tidak valid. Setelah itu kita juga akan coba pada menu buat pesanan. Kita langsung masuk ke menu buat pesanan.
Misalkan kita masukkan nasi goreng untuk jumlahnya 2. Nah, kita coba masukkan angka yang salah, misalkan angka 9. Maka akan muncul pesan seperti ini. Item menu dengan indeks tersebut tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa exception handling sudah berhasil dijalankan di kode ini. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian untuk simpan dan buat menu. Kita coba simpan terlebih dahulu menu yang sudah kita buat tadi dalam bentuk file dengan memilih menu nomor 4, yaitu simpan menu ke file. Langsung sini tertulis menu berhasil disimpan ke file menu.txt. Kita coba keluar terlebih dahulu. Jika kita menjalankan ulang program, maka menu yang tampil akan sama persis seperti sebelum kita keluar dari program tersebut tadi. Kita langsung coba jalankan ulang kodenya. Lalu kita langsung tampilkan menu restoran. Di sini terdapat menu tambahan yang tadi kita tambahkan sebelumnya. Ada ayam geprek, red velvet, dan promo 50%. Artinya, simpan dan muat menu dari file ini sudah berjalan di kode ini. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pengujian simpan struk ke file. Di sini saya akan mencoba membuat pesanan pelanggan. Lalu di sini contohnya kita akan membeli nasi goreng angka 1, jumlahnya 5. Kemudian es teh manis, jumlahnya 1. Dan red velvet, jumlahnya 2. Oke, kita selesai. Pakai ini menggunakan diskon ya. Oke, kita gunakan diskon member. Lalu di sini ada pesan struk disimpan ke file ini. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat struk ini dalam bentuk file. Kita pilih di sini nomor menu ke-6, yaitu lihat struk dari file. Lalu kita masukkan nama file struk tadi, yaitu ini. Kita coba copy di sini dan paste di sini. Oke, kita langsung enter. Maka struk akan muncul seperti ini. Harga 5 nasi goreng adalah 100.000. Ini sudah benar. Harga 1 es teh manis adalah 5.000, sudah benar. 2 red velvet adalah 30.000. Ini sudah benar. Subtotalnya berarti 135.000, ini sudah benar. Dan dipotong diskon. 10% dari 135.000 adalah 13.500. Dan total bayarnya adalah 135.000 dikurangi 13.500, dimana totalnya adalah 121.500. Dengan semua pengujian ini, saya anggap tugas ini sudah berhasil saya buat tanpa error. Sekian video yang saya buat untuk melengkapi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.